unitnya atau asal unitnya dari mana, tanyakan poin-poinnya saja ya. Silakan Mbak, silakan. Monggo. Halo, Terima kasih Pak, izin selamat bertanya. malam. Oke. Ya, Pak, saya izin bertanya. Ya. Saya Amelia dari unit PB 010 dari Waisai Raja 4. Saya ingin bertanya Pak, mohon maaf terkait dengan kartu U2, lalu laporan penarikan dan laporan penerjunan, itu apakah ada formatnya ya Pak? Sudah ada formatnya? Karena saya sendiri kebingungan terkait dengan kartu U2 dan juga executive summary gitu. Terima kasih Bapak. Oke. Ya, Mas Amin dicatat dulu ya Mas Amin. Dua penanya. Ayo, Saya satu izin lagi. bertanya Pak, saya izin bertanya. Yuk, silakan. Kita catat dulu. Mas Amin ya, dicatat tolong. Oke. Ya, terus silakan Mas. Nama saya Muhammad Rizka Pak dari unit NB 049. Izin bertanya begini mengenai laporan keuangan itu Pak. Itu kan Ya. notanya nota tempel kan ya Pak. Nah, tetapi kalau di unit saya itu kebetulan di Lombok Barat, jadi kita melakukan pembelian apapun itu kita serahkan kepada anggota unit kita yang tinggalnya memang di Lombok supaya pengiriman ke warga desanya bisa lebih mudah. Itu apakah boleh untuk notanya kita scan lalu di print atau haruskah nota aslinya dikirim ya Pak? Terima kasih. Oke, ya. Oke. Satu lagi penanya. Izin bertanya Pak. Yuk, silakan. Nama saya Ardina dari JB048 dari Jawa Barat. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Oke, silakan. Yang pertama, karena tadi saya mencoba membuka dari Simaster untuk yang URL-nya itu di-upload-nya itu di yang tulisan browsernya itu ya Pak. Karena di tempat saya yang di Simaster itu masih tertulis harus dalam bentuk PDF. Yang kedua, kalau sudah ada yang mengupload dalam bentuk PDF itu bagaimana? Kemudian yang ketiga, jika sudah dikunci berarti sudah tidak bisa diedit-edit lagi ya Pak untuk laporannya. Terima kasih Pak. Oke, Adina, stop dulu. Penanya, stop dulu. Yang terakhir dulu, karena hubungannya dengan pelaporan, Mas Dino memonitor, Mas Dino, yang pertanyaan Ardina terakhir ini bisa dibantu Bapak. Oke, monggo Mas Dino. Mas Dino, saya izin ambil catatan dulu sebentar. Monggo Mas Dino, dijelaskan. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Baik, untuk Mbak Ardina ya, jadi untuk yang di Simaster ini sepertinya dari pihak DSDI belum melakukan upgrade, jadi mohon ditunggu ya. Ya, jadi sementara itu masih berupa tautan PDF. Ya, kemudian bagi yang sudah nanti bisa sepertinya bisa diulangi lagi untuk menyertakan tautan ini ya, tautan berkas yang ada di server periode 2. Kemudian untuk yang kalau misalnya sudah dikunci itu memang tidak bisa diubah lagi ya. Jadi Anda bisa mengunduh berkali-kali laporan Anda, namun untuk mengedit lagi atau merevisi bagian kegiatan individu ataupun yang lainnya itu sudah tidak diperkenankan kembali. Jadi mohon hati-hati untuk setel klik kuncinya. Pokoknya wajib dikunci sebelum deadline-nya di H+7 ya. Nah, seperti itu. Yeah. Seperti itu Pak Jarot. Saya kembalikan lagi ke Pak Jarot, monggo. Mas Nuwun, jadi kuncinya hati-hati ya Dina dan teman-teman semua. Memang masih ada waktu sampai H+7 dimanfaatkan secara optimal. Tapi persiapan bisa dimulai dari hari ini atau minimal besok, begitu. Oke, Mas Amin monitor. Mas Amin? Iya, Pak. Yang pertanyaan pertama tadi tentang format U2 bisa dijelaskan? Untuk yang format U2 itu tergenerate dari pelaksanaan kegiatan sebenarnya yang ada di tempatnya teman-teman mahasiswa semuanya. Kemarin kan sudah input di kegiatan itu kan ada banyak, ada macam-macam. Itu nanti akan tergenerate di situ. Jadi nanti linknya yang akan muncul itu dari punyanya Kormanit saja.
Permanik saja yang nanti akan bisa mengeluarkan U2 itu. Jadi nanti untuk persiapannya ditunggu nggih. Ini kita siapkan dengan teman-teman di SDI. Kemudian untuk format laporan penerjunan dan penarikan itu sebenarnya sudah ada di webnya KKN di bagian pelaporan. Nanti untuk lebih mudahnya besok pagi kita buatkan URL khusus yang teman-teman biar bisa langsung ngambil ke situ. Jadi kita buatkan, nanti kita share di grupnya Kormanit langsung gitu ya. Kemudian untuk laporan keuangan bagaimanapun juga yang namanya pertanggungjawaban itu pasti asli gitu. Jadi tidak bisa menggunakan nota yang di print ataupun ditempel. Jadi nanti silahkan untuk laporan aslinya. Besok akan kita bahas pada laporan atau pertemuan bendahara. Jadi nota aslinya nanti bisa dikirimkan ke Jogja untuk kemudian disusun di sini. Betul. Itu saja Pak tambahan, untuk yang lain sudah dibahas Mas Aldino tadi. Siap, terima kasih. Sudah lengkap. 3 pertanyaan sudah terjawab dengan tuntas. Ya, termasuk kwitansi tetap harus tempel, Mas. Scan itu hanya untuk kopiannya. Jadi tetap membutuhkan yang asli. Yang asli nanti minta tolong temanmu yang di Lombok itu ngirim di amplopi, kirim ke Jogja. Yang teman-teman di Jogja atau bendaharanya nanti menyusun kwitansi tempelnya. Tetap harus ada yang asli. Oke. Sesi kedua, 3 penanya, kami persilahkan. Monggo, siapa aja? Saya Pak. Oke, silakan. Siapa? Yusril. Ya, Mas Yusril, silakan. Dari Sampai Kepulauan. Ya, agak jelas, Mas, agak keras. Oke. Oh ya. Jadi saya baca di buku panduan KKN itu ada laporan untuk ditandatangani pihak desa, itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Yusril, saya jawab langsung. Tadi sudah dijelaskan Mas Amin, tidak ada tanda tangan desa dan kecamatan. Langsung tanda tangannya asli DPL. Ya, langsung tanda tangan DPL. Yusril sudah terjawab, ya. Tadi mungkin terlambat masuknya, tapi jelas tadi tanda tangan hanya DPL. Tidak ada tanda tangan desa maupun kecamatan. Clear ya semuanya ya? Oke, lanjut di belakang Yusril. Halo. Silakan. Gatra Pak. Gatra JI 12. Nah, jadi saya mau bertanya Pak, kalau misalkan output dalam bentuk hard file-nya itu dikumpulkan atau diserahkan kepada pihak desa setelah tanggal 18 itu diperbolehkan tidak Pak? Jadi tim saya itu sudah selesai semua programnya, cuman ada beberapa output yang memang harus dikirimkan langsung ke pihak desa. Nah, kami khawatirnya adalah saat kami mengirimkan itu ternyata sudah melewati tanggal 18 atau sudah melewati waktu penarikan KKN. Nah, itu apakah diperbolehkan Pak? Terima kasih banyak. Oke, Gatra, kita catat dulu output untuk desa dan kecamatan. Oke, belakang Gatra, ada yang bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Abista dari unit Mesuji Timur. Saya bertanya, Ya, Pak. Abista. Untuk pengumpulan kan dalam bentuk link ya, Pak. Pengumpulan LPK dan LPK. Nah, untuk tanda tangan di lembar pengesahan oleh DPL itu saat kapan ya, Pak? Oke. Ya. Ya. Nanti kita jelaskan. Oke, terus di belakang Abista ada lagi? Pak, izin bertanya, boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Boleh, masih saya beri kesempatan. Satu lagi Nama saya Trik Kurniawan dari unit YO 206. Iya. Di sini Pak, saya juga unduh LRK nih, terkait ada halaman pengesahan. Ada nama-nama mahasiswa, anggota subunit. Tapi beberapa orang nih Pak, ada yang di luar Jogja. Jadi misal terkait tanda tangannya bakal gimana Pak? Itu masih... Oke. Sudah, Trikun? Ada lagi Trikun? Gimana? Sudah cukup? Sudah Cukup Pak. pertanyaannya itu aja? Ya. Oke. Sudah, stop dulu semua biar dijawab dulu oleh Mas Dino dulu tentang tanda tangan ini bagaimana Mas Dino? Atau Mas Amin yang mau menjawab? Juga termasuk linknya. Bagaimana tentang tanda tangan, mekanisme tanda tangan DPL dan anggota? Monggo Mas. Ya. Untuk yang tanda tangan dulu Pak, nanti mungkin Mas Dino bisa nambahi.
tanda tangan itu sekarang kan di di platform baik yang Android ataupun iOS itu sudah bisa melakukan tanda tangan elektronik. Jadi kalau teman-teman kirim PDF ke tempat temannya, kemudian ditanda tangan di situ itu sudah bisa. Itu sudah dimasukkan sebagai tanda tangan elektronik. Nah, itu bisa dilakukan. Artinya file-file itu misalnya tanda tangan di halaman pengesahan itu bisa disampaikan kepada teman-teman unit dulu, teman-teman satu subunit, kemudian dikoordinasi oleh Kormasid, setelah itu baru ditandatangankan terakhir ke tempatnya Bapak Ibu DPL. Itu sudah bisa dilakukan pakai tanda tangan elektronik. Lalu kapan untuk pelaksanaan tanda tangannya? Kalau teman-teman ini laporan tanggal 18 Agustus sudah selesai atau bahkan sebelumnya, bisa langsung segera diproses. Karena begitu Anda proses, otomatis kan laporannya selesai, Bapak Ibu DPL bisa selesai juga menilai, nilainya bisa keluar lebih cepat. Tapi kalau semakin lama, kemudian juga Bapak Ibu DPL ngasih nilainya lama, ya keluar nilainya juga akan lama. Jadi efeknya ke teman-teman sendiri gitu. Kalau soal output, diserahkan setelah tanggal 18 Agustus, tidak masalah. Misalnya dikirim Yang tanggal hard copy, 17, yang hard copy ya Mas ya. ya, yang hard copy misalnya tanggal 17 ternyata mau ngirim kok pas tanggal merah mereka tidak mengirimkan, baru nyampe di sana tanggal 18 atau 19 tidak apa-apa. Kan pengirimannya sudah dilakukan sebelum tanggal 18 Agustus. Gitu. Jadi tidak begitu menjadi masalah. Seperti yang pertanyaan pertama tadi memang tidak ada tanda tangan untuk pihak desa ataupun kecamatan. Tapi kalau pihak desa ataupun kecamatan meminta laporan kalian yang dalam bentuk PDF, itu akan lebih baik kalau disampaikan dalam bentuk soft copy. Kecuali kalau mereka minta hard copy ya. Tapi rata-rata sekarang sudah pada mintanya soft copy. Itu dulu Pak Jarod, mungkin ada tambahan lagi. Kalau linknya tadi Mas, linknya yang Abista tadi pertanyaannya. Oh, yang link nanti yang Mas Dino aja Pak. Oke, Mas Dino. Oke. Mas Dino bisa menjelaskan Mas Dino? Oke, baik. Jadi untuk sementara, jadi seperti ini ya. Nah, laporan yang ada itu sementara itu kan lebih baik tidak Anda tanda tangani dulu. Namun kalau misalnya nanti ini diperlukan untuk kepentingan misalnya laporan ke kecamatan dan sebagainya, itu nanti ada menu tersendiri. Ini menunya sedang saya nanti saya update lagi khusus untuk menu untuk menambahkan halaman pengesahan saja. Ya, jadi nanti ketika Anda ingin membutuhkan yang versi tanda tangan itu, Anda tidak perlu merubah yang ada di Simaster dan sebagainya, ya. Nah, jadi mohon untuk ditunggu ya. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman nanti yang jangan lagi bertanya, tadi Mas Amin besok akan menyiapkan link atau URL khusus untuk pengunduhan format-format tadi laporan. Kemudian Mas Dino akan melengkapi untuk link untuk halaman pengesahan ya. Ditunggu ya besok ya. Sabar ya teman-teman semua. Oke, saya buka sesi ketiga. Monggo 3 penanya, silakan. Halo Pak. Aduh. Siapa dulu? Silakan. Mas Ahmad. Mas Ahmad Ya, dulu. saya izin bertanya Pak. Yuk. Kalau misal di tengah-tengah proker itu dibatalkan dari desa itu minta dibatalkan, terus kan LRK-nya udah nggak bisa diedit itu, terus di LPK-nya gimana Pak? Oke. Makasih itu aja Pak. Oke. Oke, terus penanya kedua di belakang Ahmad. Izin bertanya Pak. Ya, diizinkan. Silakan. Kirana. Kirana ya? Ya, tadi Tiara Ya. Pak. Oh, Tiara ya. Oke, silakan. Silakan. Mutiara, silakan. Halo. Kirana Mutiara, silakan. Iya Pak. Iya Pak. Selamat malam Pak. Saya Kirana Mutiara Suni dari unit YO 183. Saya ingin menanyakan beberapa hal Pak. Pertama, untuk jam kerja yang kita masukkan ke logbook, apakah misalkan saya membuat program video, mengedit video 20 jam. Apakah itu kita harus membagi-bagi ke dalam beberapa hari atau kita boleh memasukkan 20 jam kali 60 menit dalam satu kegiatan program gitu Pak. Lalu yang kedua, untuk data rekap COVID-19 itu nanti dimasukkan ke bagian mana Pak?
Matur nuwun. Oke. Hah? Oke, terus di belakang Mutiara. Silakan. Bertanya, Pak. Tinggal satu lagi. Ya, siapa? Perkenalkan saya Karlinda Kintan dari JI10. Izin bertanya, untuk laporan yang ada di web Kormasit itu apakah juga turut diunggah di Simaster atau bagaimana ya Pak? Sepertinya tadi belum dijelaskan. Terima kasih. Oke, sudah ada pertanyaan dari 3. Stop dulu ya, dijawab dulu biar clear semuanya, atau yang nanti bertanya bisa dijalankan. Dari Ahmad yang sudah tertulis di LRK tapi kemudian di stop oleh desa, dan kemudian bagaimana dengan di LPK? Saya bantu jawab. LRK tidak bisa dirubah. Jadi ketika itu kejadian seperti kasusnya di Saudara Ahmad ini, sebenarnya juga bisa dalam tanda kutip mengurangi penilaian, karena bagaimana sudah direncanakan, sudah dilihat, sudah dimatangkan, mau dilaksanakan tiba-tiba di stop desa. Ya desa kan harusnya kan memang ketika merencanakan desa pun juga sudah harus tahu dan mengizinkan, gitu kan? Logikanya begitu. Nah, Mas Ahmad, kami sarankan bagaimana di LPK tetaplah itu dilakukan dalam arti misalnya dalam hal perencanaan saja, gitu ya. Misalnya programmu itu yang tidak jalan itu apa? Itu lakukan dalam hal perencanaan saja atau persiapan saja, tidak apa-apa. Tapi ada melakukan kegiatan itu. Karena sudah masuk di LRK, jangan sampai dibatalkan itu 0 jam, nanti mengganggu 140 jamu pasti itu. Itu saran saya ya, saran saya. Jadi tetap melakukan tetapi sebatas mungkin perancangan. Kalau misalnya tidak di-actionkan dalam tanda kutip ya mungkin di tingkat perencanaan atau analisis programnya masuk ke analisis apa kegiatan yang direncanakan gagal itu kenapa. Itu saja Ahmad. Kemudian Mas Amin, pertanyaan Mbak Mutiara tentang jam kerja yang pembuatan video 20 kali 60 menit itu atau dilakukan sehari-hari itu bagaimana, serta rekap lama serta tugas kormanit. Mungkin monggo Mas Amin dan Mas Dino bisa membantu menjelaskan. Silakan. Oke, yang pertama mungkin untuk yang pembuatan video itu 20 jam. Kalau 20 jam itu kan tentunya ada tahapannya. Artinya misalnya editing di bagian apa berapa jam, kemudian tahapan apa lagi berapa jam, maka itu juga disesuaikan dengan hari yang dilakukan. Kemudian untuk data rekap COVID, itu nanti bisa dimasukkan di di laporan teman-teman semuanya. Jadi kan data laporan COVID itu nanti bisa dimasukkan di publikasi di area tersendiri. Jadi nanti ada tautan publikasi yang bisa diunggah oleh teman-teman semuanya. Nanti untuk yang khusus yang COVID itu bisa dimasukkan sendiri detailnya. Tetapi secara kegiatan itu sudah bisa dimasukkan di logbooknya teman-teman. Jadi misalnya untuk hari ini menangani tentang apa, itu bisa dimasukkan kegiatan. Tapi kalau pengen menjelaskan secara lebih detail lagi, dengan tabel, dengan gambar, dan macam sebagainya, nanti kita sediakan tautan khusus untuk yang mengunggah rekap COVID. Untuk yang di Kormasit, tadi sudah saya sampaikan di bagan, itu munculnya nanti ada di tempatnya Kormanit gitu ya. Bentar, saya share lagi. Masih nunggu. Sambil nunggu Mas Amin, kalau jam kerja COVID itu bisa dimasukkan jam kerja apa Mas Amin? Pokok tema atau bantu begitu Mas Amin? Kalau yang COVID menyesuaikan Pak, kalau memang itu merupakan program temanya tentang kesehatan masyarakat, jelas masuk ke
pokok tema. Tetapi kalau misalnya temanya tentang pengembangan pariwisata, nah itu bisa masuknya ke non tema. Jadi menyesuaikan untuk rekap COVID-nya itu, kegiatan COVID. Sesuai tema unit masing-masing berhubungan Oke. dengan tema atau non tema, begitu Mas Amin? Oke, betul. Ya. Jadi Monggo, untuk monggo. tadi yang Kormasit di mana? Nanti Kormasit itu yang kegiatannya akan masuk di sini. Ada yang poin 1 ini LRK unit dan LPK unit ini sumbernya kan berasal dari Kormasit. Nah, ini nanti sudah terbaca dari sistem, jadi Kormasit itu tidak melakukan unduh atau apa, tidak. Tapi yang melakukan itu adalah Kormanitnya. Jadi Kormanit nanti sudah akan menerima generate berbagai macam data yang sumbernya itu dari subunit-subunit. Nah, itu nanti sudah ada, nanti akan dimasukkan di tempatnya si masternya Kormanit. Jadi di sini saya tekankan teman-teman semuanya, ada tugas individu itu dilakukan oleh misalnya dalam satu unit ada 30 mahasiswa, maka 29 mahasiswa itu melakukan unggah laporan secara individu, termasuk Kormasitnya itu melakukan unggah laporan secara individu, Kormasit dan bendara masuk di situ. Nah, Kormanit yang akan menghandle laporan untuk yang unit dan subunit. Karena sebenarnya laporan unit itu sumbernya juga dari subunit, begitu. Begitu Pak Jarod, monggo Mas Dino ditambahkan. Mas Dino ada tambahan? Ya, baik. Jadi mungkin saya mengulangi lagi ya. Jadi untuk situasi sekarang yang ada di Seamaster, sepertinya pihak DSDI belum mengupdate program yang program yang mereka ini apa, yang sudah dibuat kemarin. Jadi mohon untuk ditunggu kembali, termasuk menu yang kartu U2 dan sebagainya. Kemudian untuk yang ini ya, terkait tadi untuk menu daftar pustaka itu akan saya sediakan kembali ya, karena kemarin di periode sebelumnya itu tidak ada yang mencantumkan daftar pustaka, sehingga di periode 2 ini kemarin tidak saya aktifkan, akan saya aktifkan kembali nanti. Ya, kemudian untuk yang tanda tangan itu nanti tanda tangannya untuk yang fitur halaman pengesahan ya, Anda nanti masing-masing akan tinggal mengunggah tanda tangan digital Anda masing-masing, nanti akan bisa terembed di halaman tanda tangan atau halaman pengesahan dari LPK Anda atau LPK unit ya dan sebagainya. Kemudian untuk yang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Amin tadi terkait dengan LPK subunit itu sebenarnya untuk membantu Kormasit dan Kormanit memonitor kegiatan dari teman-teman semua atau anggota semua. Yang dikumpulkan hanya yang unit saja dan individu ya. Nah, seperti itu dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Jarod. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Mas Dino, Mas Amin. Saya kira sudah terjawab semua 3 pertanyaan tadi. Oke, monggo sesi berikutnya, sesi 4, 3 penanya. Maaf, saya Ahmad yang tadi, Pak. Ya, Mas Ahmad, gimana? Bentar, yang tadi saya kurang tanyanya. Ya. Maaf, mau tanya lagi. Gimana? Kan proker awalnya kan udah 5. Udah, prokernya kan udah 5. Iya. Terus salah satu proker dibatalin desa, terus kan harus ganti proker gitu, Pak. Itu karena desa minta satu proker gitu. Nah, itu kan kayaknya ada ketimpangan antara LRK, proker di LRK sama di LPK gitu, Pak. Jadinya kalau yang saya bikin itu kan jadi ada 6 proker, Pak. Yang 1 udah dibatalin, terus tambah proker lagi yang dari desa. Yang warga desa itu gimana, Pak? Yang dibatalin prokernya apa, Mas? Proker awal. Yang kalau di saya ada proker video proker desa gitu, Pak. Itu dibatalin sama desa gitu. Terus saya ganti proker yang lain yang udah diterima desa. Jadinya kan ada kalau di LPK-nya ntar kan jadi ada 6 proker, Pak, jadinya. Tapi ya salah satu ada dibatalin gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Nanti kelemahannya kalau kamu betul-betul membatalin salah satu proker, nanti semuanya ya. Kalau membatalkan proker yang sudah di LRK, itu ada komponen penilaian LRK-nya pasti akan jelek.
gitu kan? Karena sudah diwanti-wanti dari dulu kalau merencanakan kegiatan itu memang harus matang. Ada komponen penilaian LRK, saya lupa berapa persen ya Mas Amin, 10 atau 15%. Itu pasti jelek karena merencanakan sendiri tapi kok gagal dilaksanakan. Itu logikanya begitu Mas Pak. Digagalkan oleh desa, pemerintah desa, bukan masalahnya bukan digagalkan oleh kita, tapi ketika merencanakan itu pasti tidak bagus. Itu kan benar kan? Maka untuk menghindari itu, misalnya Anda sudah menyusun LRK tentang proker pengambilan profil desa atau apa, kalau misalnya digagalkan ya buatlah perencanaan aja bahwa itu dilaksanakan, nggak bisa dilaksanakan sampai maksimal, tapi hanya dalam perencanaan saja disebabkan karena situasi dan juga karena tidak ada persetujuan dari desa. Itu nanti terserah Bapak Ibu DPL-mu menilainya seperti apa argumen pembatalan itu. Tapi kalau hanya dibatalkan saja, gelundung dibatalkan, pasti akan dinilai jelek. Komponen itu nggak akan bisa dinilai maksimal. Itu Ahmad. Paham? Jadi Ahmad? Jadi tidak apa-apa kalau ada jadinya 6 proker gitu Pak. Kan kalau proker yang dibatalkan udah kurang jam. Iya, tapi sebentar. Masalahnya bukan pada tambahannya, tapi prokermu yang dibatalkan itu yang nanti akan mengurangi penilaian. Mau nggak kamu? Gitu kan? Kalau nggak mau, betul ditambahi jadi 6 nggak apa-apa untuk nambah jamnya kagak. Tapi ketika proker pembuatan video profil itu, kamu tetap melaksanakan tapi hanya dalam perancangan saja, gitu kan? Tapi tidak jadi dilaksanakan. Mungkin dulu targetnya dapat 20 jam, tapi hanya dapat 5 jam, nggak apa-apa, itu sudah sah. Artinya bukan dibatalkan, tapi tidak bisa dilanjutkan. Beda loh Mas, gitu kan? Nah, kemudian diganti proker lain, gitulah. Gitu, Ahmad dan teman-teman. Paham nggak yang saya sampaikan? Berarti nggak apa-apa melebihi batas maksimal 5 proker gitu ya Pak? Ya, kalau sistemnya masih menerima, nggak masalah, gitu kan? Oh ya. Ya. Paham ya? Makasih semuanya Pak. Ya. Saya kira kasus Selamat malam Pak, saya izin bertanya boleh? Ya boleh, saya simpan. Ya, saya Aurel Pak dari Depok Jawa Barat. Saya mau bertanya Pak, jadi terkait proker ini, jadi kemarin saya sempat menjadwalkan 2 sosialisasi terkait Soshum Pak, karena saya anak Soshum. Nah, terus karena sulit untuk, karena kan memang rencana tidak selalu sesuai keinginan ya Pak ya. Dalam perjalanannya jadinya saya cuma bisa melakukan 1 sosialisasi saja karena ada kendala di narasumbernya dan juga susah untuk mengumpulkan warga di situ secara online, apalagi warganya juga tidak semuanya punya akses internet. Nah, jadi dari saya udah ada 5 proker nih Pak, 2 dari 5 itu sosialisasi. Nah, jadinya saya cuma melakukan 1. Nah, satunya lagi ini kebetulan sekali di desa KKN saya barusan saja ada yang positif COVID-2. Jadi kepala desanya meminta kita untuk membuat poster himbauan. Nah, dari Kormasit saya punya ide, Aurel daripada nanti kamu nilainya jadi jelek, mendingan proker sosialisasi kamu yang tidak jadi ini diganti aja jadi poster himbauan COVID. Nah, kalau kayak gitu bisa nggak ya Pak? Ya, karena ini menyambung dengan Ahmad tadi, silakan itu sebagai tambahan, bukan sebagai pengganti proker. Beda loh, ya tak? Yang kamu batalkan apa sosialisasinya? Sosialisasi tentang KDRT Pak, jadinya dibikin poster, tapi bukan apa-apa, sosialisasi KDRT, kamu tetap melanjutkan, tapi cukup sampai pembuatan poster. Nggak apa-apa. Ya, tapi kemudian ditambah dengan untuk mengganti jumlah jam yang sisa, itu menambahkan sosialisasi tentang penanganan COVID, itulah. Ya kan? Berarti nanti di LPK-nya, tapi nanti 6 proker dong Pak yang saya tulis. Kalau masih di sistem masih bisa ditambahkan, tidak apa-apa, karena yang satunya tidak bisa optimal. Kalau alasannya baik, alasannya sangat masuk akal, ya kan nggak apa-apa. Oh baik kalau begitu Pak. Berarti saya di akhirannya 6 proker ya Pak ya tulisnya. Sebelum lanjut stop dulu. Terima kasih banyak Pak. Sebentar. Stop dulu ya.
Mas Dino, Monitor Bapak, nggih. Mas Dino, kalau misalnya seperti kasusnya Ahmad, Aurel tadi, sehingga programnya jadi 6, itu di sistem bermasalah nggak, Mas Dino, Mas Amin? Oh tidak Bapak, jadi kalau misalnya demikian ya, jadi kalau LRK ini kan batas pengisiannya kan ini ya, di minggu pertama. Nah, kemudian apabila ingin menambah program lagi untuk mengganti, misalnya mengganti program yang dibatalkan, itu masih bisa Bapak, nggih. Ya. Nah, nanti otomatis untuk laporan LPK-nya menyesuaikan sesuai dengan program yang sudah diinputkan tadi, ya. Untuk yang dibatalkan tetap nanti ada statusnya dibatalkan, tapi nanti mohon untuk deskripsinya bisa ditulis uraiannya kenapa dibatalkan dan sebagainya agar DPL itu ataupun DPKM bisa mengetahui alasan pembatalannya itu seperti apa. Mengatakan Pak Jarod. Jadi saya tegaskan sekali lagi, di dalam sistem tidak masalah. Tetapi kalau misalnya itu dibatalkan satu proker, dibuang total, itu bermasalah di dalam penilaian taruhannya. Itulah teman-teman. Supaya tidak mengurangi penilaian LRK, maka lebih baik tetap dilaksanakan LRK-nya, tetapi tidak bisa optimal. Itu beda loh Mas, Mbak. Ya, Mas Dino sudah mewadai, ditambah satu tambahan program bisa dibatalkan ada. Tetapi alasan di situ juga jelas, sosialisasi KDRT belum bisa dilakukan dengan alasan ini, tapi kami ganti dengan untuk sosialisasi ini kami hanya bisa sampai pembuatan poster himbauan. Itu ya, ini hasilnya. Mungkin dari 20 jam targetnya hanya 5 jam yang berhasil. Untuk itu kami menambahkan satu proker lagi tentang penanganan COVID yang paling update. Begitu, Aurel. Ahmad, bisa paham? Baik Pak, ya terima kasih ya Pak. Ya. Oke, sama-sama. Silakan berikutnya di belakang Aurel. Selamat malam Pak, mau tanya. Bertanya Pak. Silakan. Silakan. Saya izin bertanya. Alvino, ya. Iya, terima kasih Pak. Saya mau tanya kalau misalnya dalam sebuah unit ada anggota yang hilang atau mengundurkan diri di tengah perjalanan. Nah, ada nggak yang harus kita perhatikan dalam pembuatan LPK unit atau subunitnya? Gitu. Terima kasih. Diabaikan saja Mas. Kalau itu harusnya konsultasi dengan Bapak Ibu DPR langsung. Bapak Ibu DPR nanti biar cross check ke DPKM. Diabaikan saja supaya tidak mengganggu teman-teman semua. Begitu kan Mas Amin? Halo? Oke, siap. Terima kasih banyak Pak. Langsung di out kan, artinya tidak usah diperhatikan Mas, jangan mengganggu teman-teman yang aktif ya. Terima kasih banyak Pak. Pak tolong ini dicek ini betul enggak gitu ya. Oke, kasih, Pak. Yang lain di belakang Vino. Selamat malam Pak, saya ingin bertanya. Saya Silvana dari unit BA 015. Saya ingin bertanya terkait proker, kan itu nama proker bisa diedit ya Pak ya. Terus tapi untuk nama proker di LRK dan LPK berbeda itu bagaimana ya Pak? Apakah tidak masalah atau emang harus sama persis di LRK ya Pak untuk judul prokernya? Terima kasih Pak. Oke, Silvana nanti biar dijawab Mas Amin, Mas Dino. Di belakang Silvana ada lagi nggak sekalian? Saya Pak izin bertanya boleh? Oke, boleh silakan. Ya. Irfan, ya. Jadi kan beberapa teman ada yang berkendala gitu komunikasi dengan desa. Kemudian programnya dirasa sebenarnya sudah bagus tetapi ya kendala komunikasi. Nah, oleh karena itu tidak dibatalkan tetapi diganti judulnya saja. Apakah boleh Pak? Jadi misal pemasaran di Instagram kemudian diubah ke pemasaran di secara e-commerce lain Shopee misal begitu, apakah boleh Pak? Oke. Irfan tadi pertanyaannya hampir sama dengan Silvana, nanti biar dijawab. Terus satu lagi yang mau tanya, silakan. Selamat malam silakan. Pak. Ya. Ya, saya Gita dari SA 007 Sangiha. Saya mau bertanya Pak, terkait penulisan pendahuluan di laporan di LPK individu, apakah formatnya harus ada ketentuan tertentu supaya disamaratakan? Misalnya pendahuluan ada latar belakang atau
rumusan masalah atau manfaat atau tujuan seperti itu, Pak. Kalau Baik. misalnya ada aturan pastinya boleh diberitahu, Pak. Terima kasih. Ya, oke, stop dulu ya, stop dulu. Mas Dino menjawab pertanyaan Mbak Silvana sama Mas Irfan tentang judul proker berubah dari LRK ke LPK. Ada perubahan judul atau harus sama persis? Bagaimana Mas Dino? Ya, baik. Jadi kalau misalnya terdapat perubahan, mohon untuk di bagian deskripsi atau uraian di LPK atau di bagian kegiatan itu mohon untuk didetailkan atau dijelaskan ya. Jadi ini adalah kegiatan perubahan dari kegiatan program X-nya ya, dan seterusnya. Seperti itu saja ya. Mohon untuk dibuat mudah saja gitu ya. Terima kasih. Artinya tidak harus sama persis gitu Mas Amin, Mas Dino. Betul. Semuanya jelas ya. Tidak harus judul prokernya sama persis dari LRK yang ke LPK. Kemudian Mas Amin, yang untuk form pendahuluan ini, apakah ada format khusus? Laporan. Tadi saya jawab di komen itu, Pak. Tidak ada format khusus, tapi kalau teman-teman pengen melengkapi, monggo silahkan dilengkapi seperti yang itu, sehingga nanti, karena penilaiannya bukan di DPKM, yang menilai itu adalah Bapak Ibu DPL. Masuk beberapa pertanyaan yang di komen-komen itu, ketika sudah masuk laporan di tempatnya DPL, maka yang menerima adalah DPL. DPKM itu tidak akan menolak laporan, tidak, tapi yang memberi nilai adalah DPL. Jadi kalau misalnya secara sistem itu masuk, tetapi kalau menurut DPL itu nilainya jadi kurang, nah itu adalah haknya DPL. Jadi kami DPKM itu tidak mengembalikan ataupun istilahnya reject laporan itu tidak ada, gitu. Siap. Ya, jadi clear ya teman-teman semua, dan pernyataan Mas Amin itu kan sangat betul. Jadi apa yang kita lakukan, Mas Dino, Mas Amin, saya, dan teman-teman yang di belakang back office hari ini, ke teman-teman semua dalam rangka membantu itu. Bukan dalam rangka, jangan khawatir, kalau itu kita coba luaskan, tetapi kan ada aturan dasar di KKN. Dan dulu sudah dijelaskan dan memang sudah aturannya. Penilaian KKN untuk mahasiswa peserta KKN itu 90% ada di Bapak Ibu DPL. 90%. Ya. Kemudian 10% itu nilainya DPKM yang membuat dari hasil pembekalan sampai dengan GT kemarin. Maka pembimbingan ini itu betul-betul hanya dalam rangka membantu teman-teman. Jangan khawatir nanti ditolak Mas Amin, ditolak Pak Jarod, di Mas Dino. Nah, kami berusaha untuk secara teknis membimbing teman-teman semua supaya semua clear. Tetapi dengan harapan laporan teman-teman itu mudah dibaca, dipahami oleh Pak Ibu DPL. Karena beliau yang menilai. Seperti tadi, karena ada klausal misalnya, kalau mahasiswa membatalkan rencana dan mengubah ke kerja yang baru tanpa ada persetujuan dari desa atau apa, itu nilainya, skornya sekian, itu ada. Nah, maka tadi Pak Jarod silakan, jangan sampai ada kata yang dibatalkan total, gitu ya. Dan teman-teman semua, saya buka sesi kelima, kita masih siap meskipun hari ini maraton rapat, sesi terakhir, sesi 5. Monggo, silakan. Izin bertanya Pak. Pak Jarod. Ya. Maaf Pak, saya ingin bertanya untuk laporan untuk laporan yang diberikan ke DPKM itu apakah ada formatnya atau dari laporan unit yang dikormasi terus yang diunduh lalu kita print gitu ya Pak? Laporan apa? Maksudnya laporan apa? Laporan akhir Pak yang diberikan ke DPKM. Nggak ada hard copy yang diberikan ke DPKM, Mbak. Laporan yang diberikan ke DPKM itu laporan keuangan saja, hard copy nantinya. Ya, LRK, LPK, logbook tadi sudah dijelaskan panjang lebar, nanti tanya teman-temanmu, itu lewat sistem. Iya, Pak, makasih banyak Pak. Ketika sudah teman-teman nunggah semua, Bapak Ibu DPL-mu itu tinggal membaca di SIMasternya Bapak Ibu dosen.
Gitu lah. Nah, dalam rangka supaya laporanmu itu bagus, baik, sesuai dengan kaidahnya, bisa dinilai, ini kita bimbing, gitu kan? Oke, Viola, sudah jelas ya? Kalau laporan keuangan nanti bisa kita backup lagi. Kalau laporan keuangan ke DPKM, karena uangnya dulu melalui saluran DPKM. Viola sudah, di belakang Viola siapa? Izin bertanya, Pak. Di belakang. Ya, silakan. Selamat malam, saya Kresna Diatama dari unit YO 169 Imogiri, Pak. Jadi mungkin pertanyaan saya mirip dengan Mbak Aurelia tadi ya, tapi bedanya begini Pak, saya sebagai Kormasit pada awal KKN